Cek cek. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat kembali hadir di kebersamaan kita. Tentunya masih di radio dan juga sekaligus TV MAN 21 Jakarta yang kebetulan hari ini kita di format acara ngobras ya. Ngobras itu ngobrol bareng anak santri ya. Dan teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Oke, sebelumnya kita sapa dulu peserta ya. Pemirsa yang ada di rumah, apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat semua. Kebetulan hari ini di bulan suci Ramadan kita coba ngobrol bersama narasumber kita yang sudah hadir di ruang kita ya, ruang ngobras, di ruangan yang sederhana tapi mudah-mudahan tetap bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta dimanapun Anda berada. Baik, kita sapa langsung Faik Ya. Betul ya namanya Faik ya, Ya, betul. Nama lengkapnya siapa Faik? Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Iya boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Hakam. Saya umur 17 tahun. Lengkapnya siapa tadi? Muhammad Faik Hakam. Muhammad Faik Hakam. Ya, Bisa betul. dijelaskan nggak artinya? Tahu nggak? Kalau Muhammad, dari Muhammad ya. Muhammad tuh ngikutin dari Nabi Muhammad. Iya betul. Tapi kalau Faik tuh saya kurang tahu sih. Faik. Ya, tapi Hakamnya kalau Hakam tuh ambil dari kata Al-Malul Husna, artinya Hakam, macam bijaksana. bijaksana. Ya, Iya. betul. Itu perkenalan singkatnya ya. Terkait dengan tema kita hari ini sebetulnya kalau format utama dari ngobrol itu, dari ngobras ya, ngobras kita itu sebetulnya adalah secara spesifik bicara tentang mereka-mereka yang sedang nyantri ya. Sebenarnya bisa dimanapun juga, tapi pastinya yang sekarang ini kita coba mengangkat santri atau santriwan ya, santriwan dan juga santriwati yang ada di MAN 21 Jakarta. Nama pesantrennya adalah Pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Betul ya Faik ya? Betul. Ya. Nah, kita sekarang ngobrol dengan Faik Hakam ya. Benar ya? Betul. Muhammad Faik Hakam. Hakam. Iya. Jadi bisa diceritakan mungkin pertama kali yang awal-awal ya, sebelum kita nanti banyak bicara tentang hal-hal yang lain terkait dengan pesantren dan juga menghafal Al-Quran ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu oleh Faik, asal mula bisa tertarik atau terlibat di pesantren Abu Bakar As-Siddiq itu ceritanya kayak gimana sih? Menarik nih. Awal mula saya masuk pesantren Abu Bakar Siddiq tuh sebelumnya dari melanjutkan ini ya, lanjut dari SMP ke SMA. Itu orang tua saya kenalan sama guru sini, itu Bu Eni. Nah, Dulu terus SMP mana tepatnya? SMP-nya di Bogor, di pesantren. Pesantren apa namanya? Namanya Mahat Asyifa Hanum di Bilabong. Mahat Asyifa Hanum. Asyifa Hanum. Ya, betul. Memang kamu aslinya orang Bogor? Enggak, saya aslinya orang Jawa. Orang Jawa. Tapi sekolah di Enggak, Bogor. tinggalnya sekarang di mana? Tinggalnya di Bekasi. Bekasinya mana? Babelan. Babelan. Iya, betul. SMP Di nyantri di Bogor. Ya, Pesantren Asyifa ya. iya. Terus apa yang menyebabkan tertarik? Kan udah di kelas, kan pas itu udah mau kelulusan, lagi nyari-nyari sekolah. Nah, akhirnya saya juga bingung tuh mau sekolah di mana. Nah, orang tua saya kan nggak ngasih tahu kabar-kabar kan, soalnya kalau ngasih kabar-kabar tuh seminggu sekali kan, pakai telepon juga. Kan pas itu saya lagi posisi ujian 30 juz.
Nah, tapi ujiannya Posisi hujan. ujian. Ujian. Jadi hujan ya. Oke, lagi ujian terus Ya, gimana? posisi lagi ujian. Nah, ujiannya udah selesai. Nah, terus saya ditelepon sama orang tua saya tuh hari Kamis nggak salah. Ditelepon katanya nanti nanti sore dijemput sama sama apa orang tua, katanya mau dites di Man 21 Jakarta pakai Oh, jalur Tafis ya. tahfiz waktu itu ya. Jalur Tahfiz. Tafis. Oke. Saya kaget dong. Lah, kok masuknya apa man ya, maksudnya SMA mungkin, keren saya kan lanjutnya pondok lagi. Nah, Hmm. tapi katanya di sini Tapi bagus. kecenderungan kamu untuk belajar itu lebih ke pesantren atau sekolah umum? Pesantren sih. Pesantren ya. Iya, Jadi emang kamu udah ngerasa nyaman ya di iya, dalam proses pembelajaran pesantren. betul. Apa yang bikin kamu nyaman di pesantren? Kan kebanyakan orang saya nggak mau di pesantren lah karena di pesantren itu kan apa ya, banyak aturan, harus gini harus gitu segala macam. Kenapa kamu bikin kok nyaman gitu loh? Kan jarang loh, jarang ya orang yang mau yang betah di pesantren. Kenapa? Ya, sama sih ketertarikan dari pelajaran agamanya. Dari pelajaran agama tuh kayak pelajaran Sirah Nabawi. Itu kalau di kita pelajarin lagi tuh kayak seru gitu. Ngebayanginnya kayak perang. Perang tuh gimana sih? Maksudnya Kamu suka perang? ya perang sejarah Nabi itu gimana ngebayangin Tapi kita bukan seru. perangnya ya maksudnya ya. Kan sekarang begini loh maksud maksud Pak Arif. Ada semacam apa ya? Pemikiran maupun ketakutan orang sekarang ini kan pada tema-tema yang perang, radikalisme segala macam. Tapi maksudnya itu sejarah kenabian. Sejarah kenabian itu memang ada perangnya, tapi perangnya adalah perang dalam konteks dahulu ya. Kamu suka sejarah kalau begitu? Iya, sejarah Islam. Sejarah Islam ya. Tapi selain kita belajar tentang apa namanya, menghafal Al-Qur'an, itu kalau di pesantren Asyifa itu materinya banyak juga atau memang dia khusus tahfiz saja? Kalau di sana apa buat formalnya sih nggak ada. Jadinya tuh Hmm. bener-bener fokus hafalan. Itu kalau ada pelajaran diniyahnya cuman kayak kalau di sini kayak SKI, akidah, Oh, Kurdis gitu-gitu doang. ada ya? Ada. Heeh. Bisa nggak sedikit digambarkan tentang pesantren Asyifa itu? Kita ya nggak apa-apa kan, perlu juga tahu juga. Itu sebetulnya tepatnya di mana, terus dia tuh sebesar apa, muridnya tuh berapa, apa SMA-nya juga ada? Kalau SMA-nya ada, kenapa kamu ke Man 21? Coba. Nah, tempatnya tuh di Bogor ya, di daerah Bojonggede di apa? Iya, di Bojonggede Bilabong. Nah, tempatnya tuh ini apa? Villa kosong tuh awalnya tuh Oh, villa. iya villa kosong. Villa kosong dibikin pesantren. Ah, itu tuh villa apa? Sejak tahun berapa itu? Sejak baru 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 banget. 2018 sih baru. Saya Oh, angkatan pertama. oh kamu angkatan pertama. Jadi tuh kamu memang pertama kali yang jadi santri Ah, di situ ya. saya yang Itu pertama. waktu pertama kali itu berapa murid yang Cuman 11 murid. cuma 11 Iya, murid. cuma Tapi 11. sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah udah 3 angkatan paling sekitar 40-an. Oke. Tapi ya teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika, yang keren dari kenapa kita menghadirkan Pak Ek di sini adalah dia meskipun di satu pesantren yang jumlah muridnya baru ya, baru 11 pada waktu itu, tapi sudah bisa menghafal sampai 28 juz. Betul? Betul. Betul kan? Betul. Itu nggak gampang loh ya. Iya. Saya kira gini ya, kita harus bersepakat bahwa inspirasi dari kita ngobrol kali ini bukan hanya semata buat pemirsa, enggak, jangan salah, buat saya juga gitu loh ya, karena inspirasi terbesar dalam hidup kita itu adalah ketika kita bisa menghafal Al-Quran. Oh, itu suara hati saya itu ya. Ya dari dulu pingin banget, cuma pingin doang gitu loh ya, pingin doang, tapi nggak ada gerakan apa-apa segala macam ya, sekedar selama ini ya cuma menemani santri-santri ya, tapi nyoteng-nyoteng doang, foto-foto doang, podcast doang. Tapi mudah-mudahan Pak Arif mendapatkan keberkahan. Itu. Oke, sampai 28 itu gimana ceritanya kok bisa sampai menghafal sebanyak itu? SMP lagi. Apa kamu jangan-jangan sampai dari SD itu sudah ada apa cicilan-cicilan menghafal Al-Qur'an? Nah, itu tuh pas saya ngafal udah bisa baca Quran tuh sebelumnya dari kelas 3 SD udah bisa baca Quran tuh. Baca Quran, oke. Pertama tuh ya dari SD tuh saya terinspirasi dari ini, dari Hafiz Indonesia. Nah, terus dia tuh anak kecil kan. Yeah. Saya nonton tuh siang sama mama saya kan, nontonin. Kok biasa dia kayak gitu masih kecil. Saya juga pengen kayak dia. Terus orang tua saya bilang,
Ya makanya kamu tuh harus ngafalin biar kayak dia. Nah, pas kelas 5 tuh saya termotivasi banget tuh. Nah, saya ikut ngaji terus hafal Itu di juz mana? 30. Itu di mana? Di Di Bekasi. di tempat ngaji saya, di TPA tuh kayak Ya, itu tinggalnya di Bekasi kan, bukan? iya Di Bekasi. Bekasi. Jadi memang dari SD Iya, dari SD itu sudah. saya udah pengen banget jadi penghafal Quran. Emang kenapa kebayang pengen menghafal Al-Quran? Apa sih indahnya, enaknya? Apa sih mimpi-mimpi? Saya kepingin banget tuh karena apa? Apakah karena saya pengen bantu orang tua atau apa? Buat motivasi sih ini apa? Kayak enak aja gitu ngafal Quran. Enak. Enak. Terus Nggak ada kayak misalnya apa gitu yang kan selama ini itu loh kayak misalnya kita sering dengar tuh katanya menyematkan mahkota itu loh. Pernah iya, dengar nggak? benar-benar. Tapi itu belakangan kali ya. Iya, Tapi Bang. waktu umur 5 itu sudah kepikiran nggak? Pengen ngebahagiain orang tua, pengen supaya orang tuanya masuk surga. Enggak. Ada pikiran kayak gitu nggak? Kalau pas kecil kepikirannya ngasih mahkota ke orang tua. Oh memang di TV kan sering kan disampaikan itu ya? Iya. Kamu sering nonton berarti sering nonton Iya, acara sering itu? nonton, sering. Iya kan di situ ada Ustadz Kali Jaber. Ustadz Ali Jambir ya pada Nah. waktu itu ya. Pasti memberikan satu inspirasi ya bahwa ketika kita menghafal Al-Quran itu benar-benar dijanjikan oleh Allah itu bisa mengalungkan. Istilahnya apa ya? Mengalungkan. Mengharumkan Apa? Ngasih mahkota gitu. Ya ngasih mahkota ke orang tua. Ya bahkan kemarin ketika kita ngobrol dengan Ustadz siapa itu yang kemarin ngisi itu juga dia cerita tentang itu. Di sekolah itu sampai kemudian ada simbol memberikan mahkota itu kepada orang tua. Sampai terharu. Ini kan satu semangat spiritualistik yang sangat luar biasa yang mestinya kemudian tertanam kepada kita semua bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak sulit ya bagi orang-orang itu gitu loh. Makanya kita ingin menggali, perasaan susah banget ngapal gitu. Kok sampai sekarang nih ya kita, jadi teman-teman semua, Faik ini udah lulus, bukan lulus namanya, udah selesai ya, menamatkan 30 juz. Tepatnya kapan itu terakhir? Bulan apa? Januari tahun 2023. Wow. Ya, tepuk tangan dulu dong. Allahu Akbar. Ya, jadi ini adalah inspirasi yang kita hadirkan buat teman-teman semua, bukan hanya buat teman-teman tapi lagi-lagi adalah buat semua, terutama saya sengaja menghadirkan narasumber Faik ya, Muhammad Faik Hakam. Ya. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah boleh berkomentar, boleh memberikan kritik, boleh memberikan masukan apapun ya terkait dengan video kita kali ini. Pastinya kita berharap bahwa semuanya bisa mengambil manfaat, inspirasi dari pertemuan kita. Oke. Nah, itu ceritanya gimana tadi tentang masuk di MAN 21 Jakarta, berarti tinggal menyelesaikan dua juz lagi. 2 juz itu juz berapa? Sebetulnya urutannya gimana sih? Pertama tuh ngafal juz amma dulu, Al-Baqarah atau gimana? Yang pertama itu juz 30, Juz 30. juz 29. 29. Pokoknya 5 juz terakhir. 5 5 juz terakhir. juz 26, 27, 28, 29 tuh dihafalin dulu, baru loncat ke depan. Enggak, ulangi. Juz 30, 29, 29, 28, 27, 26. 26. Oke. Habis itu? Habis itu langsung loncat ke depan juz 1. Juz 1. Nah, juz 1 sampai juz 23. Masa? Oke. Juz 23 tuh sebenarnya kan mau lanjut tapi karena Covid kan pas itu. Juz berapa? Juz 23. Oh, juz 23. Ya seharusnya udah selesai saya pas SMP. 30 juz tapi karena ada Covid kan jadinya itu setoran online, tapi setoran ini kurang efektif gitu. Kayak gangguan sinyal gitu, jadi kayak putus-putus. Padahal 1 juz itu kamu bisa selesai berapa hari atau berapa bulan? Seminggu. 23 itu seminggu ya? Iya. Mestinya ya. Cuma karena waktu itu Covid. Ya karena waktu Covid jadi di rumah kayak susah buat ngafal gitu. Jadi kayak nggak ada teman buat ini juga. Oke. Sekarang aku mau minta bocoran nih, Pak Arif mau minta bocoran. Dari 30 juz yang sudah kamu hafal, apa juz mana yang paling susah
Itu surat apa, juz apa? Buat saya sih jus Atau sama aja? Gimana? kalau buat ini sih ada kesusahan sendiri ya. Kan dari kata-kata itu bahasa Arab tuh kayak ada yang susah banget tuh di apa Al-Qur'an itu surat Yusuf menurut saya. Surat Yusuf. Susah banget itu Kenapa? kata-katanya. Kayak Ada apanya di situ? karena kayak apa sih? Katanya aneh-aneh atau asing gitu atau Ya gimana? asing menurut saya kayak hun kayak domir gitu semua. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, kan kita kadang-kadang kita tiap hari kan dengar orang baca Al-Qur'an ya. Kalau yang biasa kita dengar tuh enak dihafal ya, Iya. kali karena kita sering. Tapi mungkin di surat Yusuf itu benar ada sesuatu yang susah. Iya. Yang baru mungkin ya, istilah-istilah baru sehingga susah untuk dihafal. Iya. Berarti yang paling susah berarti di surat Yusuf. Itu menurut saya. Ya, Bisa. orang kan bisa beda-beda Iya. ya. Tapi bisa aja. Kan kita nanya-nanya juga kan. Siapa tahu nanti kita kesulitannya di situ. Wes. Kesannya kayak kita mau ngafal ya. Tapi seenggak-enggaknya ini kan buat motivasi buat yang lain juga. Oke. Kalau yang paling gampang? Ya, jus 1. Al-Baqarah. Al-Baqarah paling gampang. Iya. Juz 30 lewat udah ya. Iya. Yang kedua Al-Baqarah. Al-Baqarah. Oke, ya. Itu teman-teman gampang kok. Ya kayak ini, kayak surat Al-Fatihah, gampang. Gampang ya. Jadi kita harus semangat ya. Meskipun sudah berusia, sudah tua tetap. Seperti Umi ya. Seperti Umi kalau di pesantren itu seperti Umi itu juga sangat bersemangat untuk menghafal. Tapi sekedar informasi teman-teman ya. Hari ini kita sedang ada di MAN 21 Jakarta, tepatnya sedang di waktu Mukoyam Pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita sempatkan waktu. Mukoyam ini adalah acara yang merupakan pesantren tapi dikemas dalam bentuk perkemahan, tapi bukan perkemahan sebagaimana pramuka, tapi perkemahan nginep saja, tapi diisi dengan beragam acara ya, acara-acara yang luar biasa. Ada ceramah, motivasi ya, ada tarawih ya. Kemudian sekarang sedang apa? Halakoh. Sedang halakoh. Coba bisa ceritakan nggak halakoh itu kegiatannya kayak gimana? Ya, halakoh tuh kegiatannya pertama sih santri nyiapin hafalannya di situ. Buat nyiapin hafalannya Berapa Terus, halaman? biasanya Bebas. sih bebas Bebas sebisanya. sebisanya. Tapi ada batas minimal kan? Nggak ada. Sebisanya Kamu biasanya nyetor berapa lembar? 3 lembar 3 lembar. 3 lembar. Iya. Kan saya cuma murojaah dong, jadi Murojaah udah pernah ya? dihafal iya. Tapi kalau baru menghafal itu biasanya berapa? Biasanya sih salaman paling. Yang di sini biasanya salaman. Hafal ya. Iya. Itu tersendat-sendat apa enggak? Kadang tersendat, kadang lupa depannya, kadang akhirnya tuh kalau sering tuh. Soalnya kan waktunya cuma sebentar. Yang akhirnya maksudnya apa nih? Kayak wallahu basirum di situ bisa kan bil ibadah. Itu akhir-akhirnya tuh lupa situ. Oh, ya malun, tak malun Iya, gitu-gitu situ, ya. iya. Itu kadang-kadang emang saya juga kadang trader sih. Sami Om Basir ya. Ah, Dan macam-macam lah ya. Tapi itu seninya. Ya. Oke. Jadi beragam kegiatan di pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Itu kan sudah 28 di SMP. Itu dikasih semacam ijazah? Ada. Itu keterangannya gimana itu? iya telah ziyadah 28 juz. 28 juz. Iya. Tapi disebutkan di situ juz berapa gitu ada? Iya ada. 28 juz ya. Oke. Saya mau sedikit tentang pesantrennya. Kalau di pesantren itu memang dia ustadz khusus yang memang sudah hafal 30 juz itu atau gimana? Enggak juga sih. Penting dia apa kalau di sana sih ustadznya cuma kan pas saya angkatan saya tuh cuman 3 3 ustadz. Ikan muridnya Tapi 11 dia juga. hafal semua kan? Tahfiz semua Iya, kan? tapi semua. Tahfiz Lulusan semua. iya pesantren semua. Lulusan pesantren. Di Lipia sekolahnya. Lipia ya. Nah, Oke. Terus diberikan ijazah. Jadi lulusnya itu bareng sama teman-teman bareng itu? Bareng. 11. Enggak. Pas yang lulus bareng Hah? cuman 4 orang. Lu kok 4 orang kenapa nggak bareng-bareng? Kan yang udah capai target. Oh, target mereka berapa minimal? Mereka cuman dapat 23 atau 24 gitu. Jadi belum capai target. Jadi kalau belum capai target tuh kayak
dia lulus tapi belum dikasih surat keterangan lulusnya. Jadi harus ujian Lulus lagi. maksudnya lulus SMP. Ah, Tapi untuk tafisnya belum. belum. Karena Targetnya belum selesai. targetnya berapa? Targetnya seharusnya 30 ya, tapi karena Covid jadi kayak dikasih Keringanan. keringanan gitu jadi 28. 28. Ah, Jadi kamu mestinya 30. iya seharusnya 30. Soalnya di sana tuh targetnya 3 tahun 30 juz. Tapi mahal banget ya berarti ya, Bang. Apa ya? Bayarnya mahal banget. Enggak, saya gratis. Dari awal tuh gratis. Oh, gratis. Iya, gratis. Alhamdulillah. Itu yayasannya punya individu atau punya yayasan tertentu Punya atau yayasan kayaknya. yayasan ya? Ah. Itu yang punya mukim di situ, tempat di situ atau Enggak, yang mukim punya tinggal di Jakarta, di Tebet, Jakarta di Selatan. Tebet? Iya. Ya. Itu villa ya, villanya gede, Villa gede. gede ya. Jadi pesantren. Iya. Agak unik juga kalau Iya. dibayangin ya, sebuah villa dipakai untuk menghafal Al-Qur'an. Tapi banyak sekarang juga ada namanya rumah Al-Qur'an ya. Banyak. Rumah tahfiz ya. Ah. Rumah tahfiz juga banyak ya. Jadi sebetulnya spirit untuk menghafal Al-Qur'an di kita di masa kita saat ini sangat luar biasa teman-teman, dan juga seluruh sivitas akademika Aman 21 Jakarta kita bisa memanfaatkan. Soal cara menghafal ini ya, soal cara menghafal nih. Kamu tuh ini sedikit aja, nanti detail nanti kita mau tanya juga. Itu lewat bantuan dengerin, kamu lebih ke dengerin atau kamu ngulang-ngulang atau gimana? Kalau saya ngulang-ulang. Ngulang-ngulang, bukan Iya. dengerin dari apa namanya? Enggak. Soalnya Dan- di sana tuh nggak boleh megang gadget. Nonton TV aja nggak boleh. Dia Hmm. cuman ngulang-ulang aja. Kamu ngerasa nyesel, ngerasa bangga, ngerasa gimana? Bahagia atau gimana bisa menghafal Al-Qur'an? Ya, seneng banget. Tapi ada Bahagia. merasa sesuatu yang hilang dari kehidupan kamu nggak sih? Masa remaja gitu, masa anak-anak yang hilang, ada nggak? Hilang nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Nah ini yang bagus deh, yang bagus. Soalnya takutnya ketika kita udah menghafal Al-Qur'an, ya saya kehidupan masa remaja saya habis. Kehidupan saya waktu anak-anak habis untuk menghafal gitu. Itu sebenarnya ngabisin waktu atau enggak sih? Mengganggu banget apa enggak sih menghafal itu? Enggak. Ini yang benar ya. Iya. Ya, tapi keren ya sampai di usia usiamu berapa sekarang? 17. 17, kelas 11 sudah selesai, Bro. Ya. Sekarang tinggal menjaga hafalan. Itu yang susah ya. Susah banget. Yang susah itu maksudnya rutin. Saya sih nggak tahu kayak gimana kesulitannya. Tapi kira-kira catatan apa atau apa yang kamu perlu lakukan ketika sudah hafal Al-Qur'an itu, pesan-pesan dari gurunya itu gimana? Ya pertama sih jaga hafalannya. Karena tuh jaga hafalan tuh susah banget ya. Kayak bisa hari ini murojaah juz 1. Nah, si juz kan pas udah 3 hari ngedi murojaah lagi nih juz 1. Kayak lupa-lupa ingat. Ini kayak aduh susah banget sih. Masa udah hafal masa lupa lagi kan, kayak nyesek gitu. Sayang. Makanya harus hari tuh minimal murojaah 3 juz. Caranya gimana cara? Nah, caranya kalau sih caranya punya jadwal sendiri ya. Jadi nggak bangun lebih pagi kayak murojaah nih sebelum berangkat sekolah. Habis sebelum subuh dapat nih sejus atau setengah jus. Sejus. Ini kayak itu aja. Kayak baca sendiri, kayak ngomong sendiri gitu. Jadinya Itu gampang. kamu di saat sholat, setelah sholat, Sebelum. sebelum. Nah, sebelum. Wow. Kan habis kan sebelum subuh kan enaknya tidur, Rik. Iya. Kamu dibangunin atau bangun sendiri? Kadang dibangunin, kadang sendiri. Sebentar, ini kayaknya penting juga nih soal orang tua nih. Orang tua hafiz juga? Enggak. Tapi ada hafalan apa enggak? Enggak juga. Enggak ada. Bisa ceritain orang tua itu latar belakangnya apa, kerjanya apa, ibu apa, atau saudara mungkin ada yang hafiz? Ada? Enggak ada. Buat latar orang saya sih ini apa? Maksudnya pendidikannya mungkin kurang ya. Soalnya orang dulu kali ya jadinya Orang tua apa? S1? enggak, SMA. SMA? Kerja di? Bapak saya jadi buruh. Buruh. Ibu? Ibu nggak kerja. Ibu nggak kerja? Iya. Oke. Itu luar biasa sekali ya. Itu yang motivasi saya buat angkat derajat orang tua sih. Amin. Kita doakan ya mudah-mudahan. Amin. Dan bukan mudah-mudahan sih kalau Pak Arif, kalau saya sih bisa berani pastikan ya.
Orang yang hafal Al-Quran nggak mungkin nggak berguna. Itu udah jelas. Mau jadi apa? Mau jadi guru bisa, udah otomatis jadi guru itu. Orang yang sudah hafal Al-Quran pasti udah jadi guru. Guru siapa? Guru teman-teman. Apalagi nanti kalau orang udah tahu, pasti dipanggil sama sekolah. Pasti dibutuhkan sama sekolah. Ini yang real ya, real, sangat nyata. Apalagi ketika kita misalnya dengerin khutbah ceramah kemarin soal Al-Quran ya, motivasi Al-Quran itu. Apa namanya? Seorang penghafal Al-Quran tidak harus dia menjadi guru agama, tidak. Kemarin dia kerjanya apa tuh? Di bagian penerbangan ya. Di bagian penerbangan. Dia hafal Al-Quran, kerjanya di bagian penerbangan, teknik gitu. Justru malah bagus. Malah bagusnya kalau menurut Pak Arif itu memori mereka yang menghafal Al-Quran itu diperkuat. Malah justru kemampuan berpikirnya lebih tajam. Teknik kan banyak hal-hal yang kemudian mungkin lebih detail atau rumit segala macam, justru malah lebih mendalam. Itu orang tua. Dan ternyata benar bisa kuliah, bisa kerja di dunia penerbangan. Ya, sekali lagi teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika, kebetulan kita lagi siaran di depan MAN 21 Jakarta, di lorongnya ya, di lorong MAN 21. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitar sini ya barangkali, silakan, maksudnya lewat-lewat saja nggak apa-apa, karena memang kita konsepnya adalah konsep podcast alami. Jadi kalau mau berjalan, mau aktivitas, jangan merasa terganggu. Waduh, saya nggak bisa lewat, bebas-bebas saja, bebas-bebas saja, ya. Gitu ya teman-teman ya, inspirasinya itu luar biasa. Kita belum masuk di pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Oke, masuk pesantren Abu Bakar As-Siddiq tahun 2021. 2021 ya. 2021 karena ikut Pesantren. Siapa waktu itu yang ngajak, ibu atau siapa yang jemput untuk ujian? Iya, ibu. Ibu ya. Masuk di program Pesantren. Seleksi apa? Prestasi ya. Jalur tahfiz. Jadi apa motivasi terbesarnya, merasa senang bisa masuk di MAN 21 atau masih ada target saya pengen di tempat lain gitu, atau saya pengen di sekolah umum? Kayaknya enggak ya, tadi bilangnya enggak ya. Jadi gimana masuk 21? Apa rasanya yang dirasakan? Ya, wah, buat masuk MAN 21 targetnya sih di pesantrennya sih. Buat maksudnya di sini saya pengen mutkinin hafalannya tuh harus benar-benar hafal tuh 30 juz di sini. Buat lanjutin kuliahnya pengen gimana? Kamu tuh gak capek gitu ya? Ngapal-ngapal gitu gak capek? Capek gak sih? Enggak. Ini mungkin ungkapan Pak Arif sendiri kali ya, kayak aduh tiap hari kayak gitu ya Allah. Dulu Pak Arif ikut bantuin pernah juga, bantu untuk bangunin acara bangun jam 3, jam 2 gitu kan. Aduh ya. Enaknya tidur gitu kan, harus bangun, baca Al-Quran, tahajud. Kalau dibayangin ya, iya nggak usah dibayangin, udah jalanin aja. Enggak banget gitu kan. Enggak banget. Maksudnya pikiran Pak Arif sendiri dulu enggak banget, tapi sebetulnya pingin juga gitu loh, pingin juga, dalam artian mudah-mudahan Pak Arif terpanggil ya. Tahu kapan ya? Insya Allah secepatnya lah ya. Oke, begitu masuk di MAN 21, metode dan cara pengajaran di MAN 21 soal tahfiz, apa bedanya antara MAN 21 dengan sekolah yang dulu? Efektif yang dulu atau efektif yang sekarang? Ya kalau boleh bilang sih, nggak apa-apa, jujur aja. Ya efektif yang di pesantren sih. Karena tempatnya ya memang khusus ya. Benar-benar khusus, iya terus dong. nggak ada masuk dunia luar gitu, nggak ada HP juga, nggak ada apa teknologi gitu ya mas. Jadinya benar-benar fokus buat Quran doang. Padahal lagi ngebayangin villa itu ada di bukit gitu ya? Enggak. Enggak. Agak rame daerahnya atau sepi juga. Sepi. Jadi enak ya kalau jadi enak. Sepi. Aku kayak masih kayak hutan-hutan gitu lah. Oke. Billabong. Iya Billabong. Ya, soalnya saya nggak tahu. Tapi nanti saya mau coba searching ya tentang Billabong ini. Oh, jadi suasana yang kemudian membuat kita lebih nyaman untuk menghafal, lebih enak. Kalau di sini enggak, pasti beda kan? Beda. Kalau kamu ngelihat, bisa kamu ceritain enggak cara menghafal teman-teman itu menurut kamu gimana? Karena Pak Arif perhatian tuh ada yang di bawah pohon, ada yang ngadep tembok gitu. Apa emang harus kayak gitu? Iya, ya, menurut saya sih buat ngafal Quran tuh butuh suasana yang enak.
buat apa? Jadinya tuh kalau misalnya hawanya panas nih, menurut saya hawanya panas, itu jadi nggak fokus hafalan gitu. Oh, berarti kamu di kamar terus dong? Apanya? Di kamar AC terus dong? Ya Enaknya? kalau saya sih ya maksudnya kalau lagi berangkat kemana mau pergi kemana sambil, kan kalau orang kan bisa kayak nyanyi sih, kayak nyanyi, jadi kayak biasa sambil kemana-mana baca Quran baca Oh. hafalan sendiri gitu. Kamu manfaatin itu buat Hmm. ngafal gitu ya? Ya nggak usah nyiapin waktu luang tapi ada sendiri buat Quran gitu. Terus kamu nih, nih Pak Ari mau tanya nih, penting juga nih. Dalam pikiranmu itu ada nggak sih, atau memang ini sedikit saja ya, sedikit, mungkin agak kontroversial tapi sedikit lah. Kayaknya musik itu harus haram gitu. Iya nggak? Kalau seorang tahfiz itu harus mengharamkan musik. Ini kecil tapi nanti kita bisa edit lah ya. Menurut saya sih musik ya, saya sih jarang dengar musik tuh, tapi kayak kalau dengar musik sama Quran tuh jadi kayak bikin hafalan tuh kayak lupa menurut saya, jadi kayak lupa. Heeh. Jadinya ya sebisa mungkin jangan dengar musik. Berarti kamu Kecuali hampir-hampir kayak nggak harap, pernah ya dengerin ya? enggak. Saya di rumah kalau dengar musik itu juga kayak Timur Tengah, kayak Marizen gitu. Hmm. Ya paling itu kayak yang, Itu kan musik juga sama, maksudnya yang apa? tapi solawat ya. Kayak selawat gitu. Musik kalau musik sih enggak, saya jarang banget dengar. Oh enggak ya. Oke, ini Ya seharusnya sih info ya, Ah. nggak apa-apa. Oke, jadi luar biasa ya teman-teman semua. Kita dapat banyak dari obrolan kita hari ini. Sebetulnya saya pingin banget sih lebih dipertajam nanti ya. Tapi seenggaknya saya coba mengelaborasi apa yang berproses cara menghafal di MAN 21 ya. Karena memang di sekolah ini kan cuma 2 hari ya. apa ya? Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Iya. Itu pun juga nggak penuh. Hari Minggunya kan nggak penuh. Tapi kalau misalnya dibandingkan secara cepat atau nggak cepatnya, pesantren sama MAN 21 pasti juga lebih cepat yang di sana. Iya. Iya ya. Karena dua apa? Dua juz ya. Dua juz itu kamu dari pertama masuk atau memang kamu belakangan masuknya? Masuk Apa ya? kan, begitu masuk MAN 21 kamu langsung di pesantren kan? Jadi Jadi saya- 2 lama juga ya? saya sebenarnya pengen lanjutin tapi ada rasa takut gitu. Kok takut gimana? Dia kan saya mikirnya kalau di 30 juz tuh harus jaga hafalan banget. Jadi makin makin banyak murojaahnya gitu. Jadi saya mikirnya aduh bisa gak nih, capek nih pasti ngelakuinnya, kayak mikir Loh, macam-macam lah. Ya Makanya enggak dong, kalau udah hafal berarti kan tinggal nah tes gitu ya ibaratnya. jadi itu kan pikiran pesimis saya tuh. Pikiran Pak Ari begitu. Pikiranmu gimana emang? Ya, Khawatir. pas ya khawatirnya gitu. Kok bisa? Takut jaga hafalan itu, takut banget. Takut hilang. Terus kalau 30 juz tuh bener-bener gimana ya? Pandangan orang tuh Oke. harus bener-bener ini banget. Suci gitu lah bilangnya. Oh, berarti di MAN 21 emang ada program mengulang ya, murojaah. Dulu kalau tidak salah ada namanya tasmi. Sekarang masih ada nggak sih? Kan? Masih ada. Nggak, artinya tasmi itu adalah dari siswa atau dari gurunya? Dari siswa. Dari siswa ya. Iya. Tapi itu memang membantu untuk mengingat kembali, Hmm. mengingat kembali. Itu salah satu yang berguna dan sangat bermanfaat menjadi seorang yang sudah hafal Al-Quran itu adalah kalau di masyarakat dia sudah pasti dipakai, sudah pasti jadi imam, guru sudah pasti, ya sudah clear, udah jelas gitu ya, teman-teman dan seluruh sivitas akademika. Oke Pak, kira-kira tips dan trik yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman untuk bisa membaca atau menghafal Al-Quran gimana? Ya, oke. Yang pertama tuh niat. Niatnya tuh jangan awal doang niatnya, tapi harus terus gitu, konsisten gitu niatnya.
Heeh. pengen ngafal Quran, ya udah pengen ngafal Quran aja. Ya tapi kan kita, kalian itu kan masih pada masa-masa remaja. Ya orang pasti Pikirnya ada yang gitu. gitu. Tapi kan Iya, gimana itu? Kan membagi antara saya itu ada kesukaan, kesenangan ini itu kan nggak gampang loh, Bik. Kamu kok bisa gitu loh caranya? ya mungkin karena saya masih kecil kali ya, jadi pikirannya belum kemana-mana, jadi gampang aja gitu masuk apa buat ngafal Quran kali. Jadi kalau buat ya kayak Pak Arif gitu, mungkin kayak sisa-sisa waktunya dari pulang dari ngajar Sisa gitu. waktu. Heeh. Habis maghrib biasanya tuh ada gak Pak? Habis maghrib tuh apa ngafal misalnya surat ini apa Al-Fajr. Hmm. Nah, Bapak ini aja apa habis maghrib kan kosong kosong tuh baca-baca tuh salaman, Eh, baca 10 kali tuh salam 10 kali, paling cuman sampai 15 menit lah. baca 10 kali tuh habis satu halaman. Eh, 10 kali. iya ya paling Ya Pak Arif 20 aja menit begitu lah ya. paling Kok lah. Pak Arif aja gitu ya? Enggak lah, Pak Arif insya Allah, insya Allah. Itu pasti nyangkut itu. Tapi saya merasa sangat senang sekali kumpul bareng sama Umi, sama anak-anak pesantren. Makanya Pak Arif itu motivasi terbesar adalah, Umi saya nggak bisa jadi penghafal Al-Quran, tapi saya mau jadi temennya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Insya Allah saya dapat kan Mi? Dapat Pak Arif, dapat. Alhamdulillah. Ya saya nemenin buka puasa bersama lah. Ya paling nggak moto segala macam itu juga termotivasi ya. Salah satu motivasi. Jadi kalau kita itu, kalau prinsip Pak Arif itu berteman dengan mereka yang menghafal Al-Quran, insya Allah kita dapat berkah, diselamatkan juga, dibantu juga insya Allah. Masa Pak Aik masuk surga nanti, oh dulu yang pernah podcast sama saya, tolong diangkat. Ya, insya Allah akan dibantu nanti ketika kita di yaumul akhir itu ya insya Allah. Apalagi para pengurus yang mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran di pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Ya, oke, mungkin yang terakhir kali adalah Faik, apa penilaian kamu dengan adanya sekolah tapi juga ada tahfiz? Menurut kamu gimana? Ya awalnya sih menurut saya sih berat banget ya, berat banget karena waktunya tuh jadi bagi-bagi gitu buat murojaah, buat ngerjain tugas, buat belajar tuh menurut saya tuh kayak aduh apa cara baginya gimana gitu, Di cara SMP nggak banyak pelajaran kayak nggak gitu ya? ada. Soalnya di SMP tuh pelajar apa waktunya tuh belum buat Quran doang. Hmm. Jadi kalau pas masuk sini kaget sih awalnya. Tapi sekarang udah bisa bagi waktunya. Tapi kamu bisa ngikutin ya? Bisa. Bisa. Maupun di SMP-nya nggak pernah belajar pelajaran formal tapi masuk Iya. sini bisa sih ngikutin. Itu berkahnya ya, berkahnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah meningkatkan kecerdasan. Kalau orang sudah cerdas, maka mengikuti pelajaran apapun insya Allah akan gampang. Orang yang sudah hafal Al-Quran, ikut pelajaran apapun akan gampang. Diberikan kemudahan-kemudahan di dalam semua hal. Dan itu real. Ya, makanya saya sangat terinspirasi ketika misalnya Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber, itu menjadi satu hal yang memang benar. Kita perlu berkontribusi pemikiran ke situ, berpusat pemikiran kita ke situ, itu menjadi satu hal yang menurut saya harus dilakukan ya. Saya kira itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk inspirasi. Terima kasih untuk Muhammad Faik Hakam. Iya Pak. Mudah-mudahan hafalannya tetap terus terjaga. Amin. Dan pastinya terus berkembang, karena tahap setelah menghafal Al-Quran itu adalah satu menjaganya, yang kedua adalah mengamalkan kan, mengamalkan terus. Memahami Al-Quran, memahami dan kemudian mendalami makna dari Al-Quran itu saya kira juga menjadi hal penting ke depannya. Mungkin nanti mau kuliah. Tapi kalau kuliah kamu pengennya di jurusan agama atau di jurusan yang lain? Pengennya jurusan ya agama sih. Agama, Iya. berarti nyambung. Artinya nanti mungkin lebih ke tafsir atau mungkin apa ya, mungkin kaitan dengan akidah, yang pokoknya ilmu-ilmu agama ya. Saya kira itu nanti bisa dipilih menjadi satu target ke depan yang akan ditempuh oleh Muhammad Faik Hakam.
Demikian inspirasi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan inspirasi yang kuat bagi kita, mengokohkan kita, meneguhkan kita, semangat kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah belum 8 tahun.